Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi letak astronomis dan geografis Indonesia, peta dan ketampakan alam. Tema 5, subtema 1. Letak astronomis. Pada tema sebelumnya kita sudah belajar ya tentang apa itu letak astronomis. Letak astronomis merupakan lokasi suatu wilayah atau suatu daerah berdasarkan titik koordinat yang meliputi garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang merupakan garis yang membentang horizontal atau membentang secara mendatar melingkari bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membentang secara vertikal melingkari bumi, yaitu membentang dari atas ke bawah. Untuk garis lintang bisa kalian lihat pada gambar bumi yang di sebelah kiri ya. Garis lintang ini membentang dari kiri ke kanan. Untuk garis lintang yang berada di sebelah selatan dinamakan garis lintang selatan, sedangkan garis lintang yang berada di sebelah utara yaitu ditunjukkan dengan garis yang berwarna biru merupakan garis lintang utara. Sedangkan garis bujur bisa kalian lihat pada gambar bumi yang di sebelah kanan. Di situ membentang garis dari atas ke bawah. Nah, garis bujur yang bagian barat dinamakan bujur barat, sedangkan garis bujur bagian timur dinamakan bujur timur. Nah, bujur timur ini ditandai dengan garis yang berwarna biru. Nah, di sini anak-anak bisa lihat gambar Indonesia secara astronomis ya. Letak Indonesia secara astronomis berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Di sini anak-anak bisa lihat garis lintang itu ditandai dengan warna kuning ya. Sedangkan garis bujur ditandai dengan garis yang putus-putus berwarna merah. Pengaruh letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang. Tadi garis lintang adalah garis yang mendatar ya. Indonesia berada di kawasan tropis. Hal ini menyebabkan Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun dan mengalami pergantian musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan Indonesia sangat subur. Flora dan faunanya juga beragam. Sedangkan pengaruh letak astronomis Indonesia berdasarkan garis bujur, yaitu garis yang vertikal dari atas ke bawah tadi ya, adalah Indonesia memiliki perbedaan waktu yang dibagi menjadi 3 daerah, yaitu waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Nah, berikut ini adalah gambarnya ya anak-anak. Jadi waktu Indonesia Barat ini kita adalah daerah yang termasuk waktu Indonesia Barat. Sedangkan yang waktu Indonesia Tengah itu di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi serta Pulau Nusa Tenggara ya. Sedangkan untuk waktu Indonesia Timur itu adalah kawasan Papua, Irian, kemudian Maluku dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Nah, dari pembagian waktu ini setiap wilayah mempunyai selisih waktu 1 jam ya. Misalnya di daerah yang ikut dengan waktu Indonesia Barat itu jam 7. Nah, untuk yang waktu Indonesia Tengah berarti jam 8, sedangkan waktu Indonesia Timurnya jam 9. Jadi selisih 1 jam. Kemudian letak geografis. Pengaruh letak geografis Indonesia adalah Indonesia menjadi jalur lalu lintas perekonomian dunia. Nah, Indonesia secara geografis berada di antara 2 benua ya, bisa kalian lihat yaitu benua Asia dan benua Australia ya. Di tengah-tengahnya ada Indonesia. Kemudian juga terletak di antara 2 samudra. Bisa anak-anak lihat juga di gambar yaitu posisi silang ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berada di tengah-tengahnya. Nah, kondisi geografis Indonesia bisa dilihat dengan jelas pada sebuah peta ya. Peta adalah gambar sebagian atau seluruh permukaan pada bidang datar dengan skala tertentu. Peta yang berbentuk kumpulan peta disebut atlas ya. Siapa yang punya atlas di rumah? Nah, pasti semuanya sudah punya ya. Atlas itu merupakan kumpulan peta
yang dibukukan. Nah, sedangkan kumpulan peta yang berbentuk bola disebut globe ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang komponen-komponen pada peta. Komponen itu adalah hal-hal yang harus ada pada sebuah peta ya. Yang pertama harus ada judul peta. Di sini sudah ada judul peta, yaitu peta Indonesia. Kemudian arah mata angin. Arah mata angin ini bisa anak-anak lihat pada gambar yang berada di sebelah kiri bagian bawah ya. Kemudian skala peta. Skala peta itu perbandingan atau jarak pada peta dan jarak yang sebenarnya ya. Kemudian setelah skala itu ada garis astronomis. Garis astronomis yaitu garis khayal di atas permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Tadi sudah kita bahas ya. Kemudian simbol peta. Nah, simbol peta ini merupakan tanda khusus untuk menjelaskan sesuatu berupa garis, warna, dan gambar. Dan yang terakhir harus ada legenda atau keterangan peta. Nah, keterangan peta ini yaitu penjelasan simbol-simbol yang ada pada peta. Di sini anak-anak bisa lihat yang di bagian bawah ya. Di bagian bawah di situ ada keterangannya legenda. Di situ legenda merupakan penjelasan simbol-simbol yang ada pada sebuah peta. Selanjutnya jenis peta. Nah, peta itu dibedakan menjadi dua jenis, diantaranya yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan hampir seluruh unsur ketampakan alam, misalnya sungai, gunung, dan danau semuanya dibahas, semuanya diberikan tanda. Sedangkan peta khusus merupakan peta yang menggambarkan tema tertentu atau suatu ketampakan di permukaan bumi, contohnya peta khusus ya. Contoh peta khusus ini yang pertama ada peta persebaran fauna, kemudian peta persebaran flora. Jadi di dalam peta itu hanya ada faunanya saja yang diberi keterangan. Nah, di sini ada faunanya, misalnya ada badak bercula satu, kemudian kanguru dan sebagainya. Hanya yang dibahas itu mengenai hewan yang ada. Sedangkan peta persebaran flora di situ hanya membahas mengenai tumbuhan yang hidup di daerah tersebut gitu. Jadi untuk peta khusus ini hanya menggambarkan tema tertentu, misalnya tentang fauna atau flora. Berikut ini adalah cara menggambar peta. Nah, menggambar peta itu bisa dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama, teknik menjiplak, bisa juga dengan teknik kotak ya. Untuk teknik menjiplak dilakukan dengan cara menjiplak gambar peta pada atlas dengan kertas karbon dan kertas putih ya. Anak-anak pasti sudah bisa kalau teknik menjiplak ya. Kemudian ada teknik kotak. Nah, teknik kotak ini yang sangat efektif, yaitu yang pertama harus kalian lakukan menentukan peta yang akan digambar. Dipilih dulu pada atlas itu peta yang mau digambar yang mana. Kemudian buatlah garis-garis melintang dan membujur pada peta asli menggunakan pensil. Luas kotak panjangnya 1 cm, lebarnya 1 cm ya. Jadi pada peta yang anak-anak pilih itu diberikan garis ya, garis kotak-kotak, garis membujur dan melintang, yaitu garis mendatar dan garis yang dibuat secara vertikal dari atas ke bawah ya. Kemudian diberikan garis menggunakan pensil dan diberikan ukuran yaitu panjangnya 1 cm, lebarnya 1 cm. Kemudian berikan nomor pada setiap garis lintang dan huruf pada setiap garis yang membujur. Kemudian siapkan buku gambar dengan ukuran yang sama dengan peta asli ya. Kemudian buatlah kotak-kotak dengan ukuran yang sama seperti pada saat kalian memberikan kotak-kotak pada peta ya. Kemudian berikan nomor dan huruf yang sama persis dengan peta tersebut. Kemudian gambarlah peta di atas kertas sesuai dengan alur garis pada peta asli. Jadi dibuat supaya mirip ya, karena kan sudah diberikan kotak-kotak, misalnya kotak nomor 1A ya, misalnya itu dibuat secara mirip lah ya, kan di situ sudah agak jelas yang mana yang kotak yang sebelah 1A itu gambarnya seperti apa ya, disesuaikan dengan kotak yang ada pada buku gambar. Kemudian pertebal gambarmu dan hapus kotak-kotak beserta nomor dan hurufnya. Setelah jadi petanya, kemudian hapus kotak-kotak yang ada pada buku gambarmu. Kemudian hapus juga nomor dan hurufnya. Nah, berikut ini adalah gambarannya ya anak-anak. Yang gambar yang berada di atas itu adalah peta asli, yaitu peta yang ada pada atlas, kemudian diberikan kotak-kotak.
diberikan nomor dan huruf, kemudian peta yang ada pada gambar yang di bawah itu merupakan peta atau kotak-kotak yang digambar pada buku gambar. Nah, kemudian disesuaikan dengan peta yang asli. Kemudian kita belajar mengenai ketambakan alam. Ketambakan alam atau kondisi geografis mempengaruhi iklim dan kekayaan alam yang terkandung pada sebuah daerah, sehingga mempengaruhi mata pencaharian atau pekerjaan ya penduduk di daerah tersebut. Yang pertama, daerah pantai. Nah, daerah pantai ini daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Mata pencaharian penduduknya atau pekerjaan penduduknya adalah sebagai nelayan, bisa juga sebagai penjual jasa wisata karena di daerah pantai itu dijadikan tempat wisata, kemudian dijadikan sebagai perkebunan kelapa sehingga penduduknya juga berkebun ya. Kemudian pada dataran rendah mata pencaharian penduduknya beragam, contohnya pertanian, bisa peternakan, industri, pusat bisnis dan lain-lain. Bisa juga menjadi sebuah perkotaan ya, karena di dataran rendah itu kondisi geografisnya sangat memungkinkan untuk menjadi pusat perkotaan sehingga ada beberapa mata pencaharian penduduk yang beragam. Contohnya bisa menjadi pebisnis, kemudian pekerja perkantoran dan lain-lain. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi ini berupa pegunungan dan perbukitan. Mata pencaharian penduduknya atau pekerjaannya berada pada sektor perkebunan dan jasa wisata karena dataran tinggi ini cenderung dijadikan tempat wisata. Oke, terima kasih. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat.